Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas penggunaan salah satu formula pada Excel, yaitu formula offset. Formula offset merupakan salah satu bagian dari formula pada Excel dan umumnya dikelompokkan atau dikategorikan sebagai salah satu formula pada kategori lookup dan reference. Guna dari formula ini adalah untuk melakukan definisi atau penentuan atau untuk mencari satu nilai atau satu data pada ring data tertentu dengan menggunakan informasi berdasarkan atas aksis, yaitu aksis horizontal dan aksis vertikal dari data tersebut pada ring data yang telah didefinisikan. Formula ini menggunakan dua dimensi, yaitu aksis X atau aksis horizontal dan aksis Y atau aksis vertikal. Berbeda dengan formula lookup yang pernah kita pelajari sebelumnya, formula lookup merupakan formula yang melakukan pencarian data menggunakan atau berdasarkan hanya satu aksis saja. Contoh, apabila kita menggunakan formula VLOOKUP akan melakukan pencarian data dengan menggunakan aksis vertikal atau aksis Y. Sementara apabila kita menggunakan formula HLOOKUP, maka formula ini digunakan untuk melakukan pencarian data dengan menggunakan pendekatan satu aksis saja, yaitu aksis X atau aksis horizontal. Artinya, baik penggunaan VLOOKUP maupun HLOOKUP melakukan pencarian data dengan menggunakan pendekatan satu aksis. Jika kita menggunakan formula VLOOKUP, maka pencarian datanya akan menggunakan aksis vertikal atau aksis Y. Contoh seperti ini. Jadi pencarian data bersifatnya descendant atau ascendant, naik turun, mencari data dari dimensi atas bawah. Begitu juga jika kita menggunakan formula HLOOKUP. Formula HLOOKUP digunakan untuk melakukan pencarian data dengan hanya menggunakan satu aksis, yaitu aksis horizontal atau aksis X. Sifat pencarian datanya adalah ke samping, dari kiri ke kanan, dan atau sebaliknya. Nah, formula offset ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan penentuan satu nilai pada ring data dengan menggunakan informasi atau dengan menetapkan informasi aksis X dan aksis Y secara bersamaan. Contoh misalkan pada kasus ini kita ingin menentukan berapa besar gaji pada kelompok pegawai yang pendidikannya SLTA dan dalam kategori golongan 3. Maka kita bisa menggunakan informasi tersebut berdasarkan atas tabel yang kita siapkan. Tabel ini adalah tabel referensi. Kemudian kita tentukan nilai dari aksis X dan aksis Y. Aksis X dalam hal ini merefleksikan golongan dan aksis Y merefleksikan pendidikan. Artinya data tentang golongan dan data tentang pendidikan ini kita gunakan untuk menentukan data koordinat atau titik potong, dan data itulah yang akan kita gunakan atau kita ambil sebagai output dari formula offset. Rumus atau sintaks dari formula offset adalah sama dengan offset buka kurung ring data titik koma, tuliskan baris ke titik koma, tuliskan kolom ke titik koma, tuliskan tinggi kolom titik koma, dan tuliskan lebar kolom tutup kurung. Contoh misalkan, jika kita ingin menentukan berapa
besaran gaji golongan 3 pada pendidikan diploma, maka kita tentukan di sana adalah datanya sama dengan offset buka kurung ring data yang kita tetapkan, lalu tetapkan berapa jumlah baris pada kelompok diploma atau baris keberapa kelompok diploma, lalu jumlah kolom keberapa dari kelompok golongan 3, dan kemudian tuliskan tinggi kolom dan lebar kolom. Perhatikan pada penggunaan formula ini, penentuan baris dan kolom dimulai dari angka 0. Jadi contoh pada tabel ini atau pada ring data ini, kolom pertama itu bukan kolom 1 tapi kolom ke 0. Kolom berikutnya adalah kolom 1, 2, 3 dan seterusnya. Begitu juga dengan baris. Baris pertama bukan disebut sebagai baris 1 tapi adalah baris 0. Baris 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi data tentang diploma termasuk dalam tabel ini ada di baris ke-4, bukan baris ke-5. Dan begitu juga pada kelompok golongan. Golongan 3 bukan merupakan kelompok pada baris atau pada kolom ke-4, tetapi kolom ke-3. Jadi jika kita ingin mencari data berapa besaran gaji pada kelompok lulusan diploma dalam kategori golongan 3, maka bisa kita tuliskan offset buka kurung ring datanya titik koma baris ke-4 yaitu diploma titik koma kolom ke-3 yaitu golongan 3 titik koma tinggi kolomnya adalah 1 dan lebar kolomnya 1, karena kita hanya menggunakan satu data yaitu satu sel saja, yaitu sel perpotongan antara golongan 3 dan diploma. Ini juga contoh. Jadi kalau kita perlu melakukan penentuan gaji pada kelompok karyawan pada golongan 3 dengan pendidikan diploma adalah sama dengan offset ring data, kemudian baris barisnya adalah diploma itu termasuk baris ke-4, kemudian untuk golongan 3 ada di kolom ketiga, tinggi kolom kita tuliskan 1, tinggi baris kita tuliskan 1. Untuk menggunakan formula offset, kita perlu melakukan langkah-langkah. 1. Kita harus menyusun tabel referensi. Tabel referensi inilah yang akan kita gunakan sebagai basis data, dan tabel referensi ini harus memuat baris dan kolom. Kemudian yang berikutnya kita perlu menentukan, yaitu baris dan kolom yang akan kita gunakan nantinya sebagai kunci pencarian. Baru selanjutnya kita masukkan atau kita tuliskan formula offset. Berikut adalah contoh penggunaan formula offset. Misalkan kita punya data yaitu berapa biaya rawat inap per hari untuk kelas di rumah sakit. Rumah sakit menetapkan bahwa pembagian kelas didasarkan pembagian biaya atau penentuan tarif didasarkan atas satu jumlah kelas, yaitu apakah kategori kelas VIP, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Dan yang kedua adalah karakteristik pasien, apakah pasien dewasa atau pasien anak. Untuk melakukan pencarian data, misalkan kita ingin tahu berapa besar biaya rawat inap per hari untuk anak yang dirawat di ruang kelas 2, caranya adalah kita masukkan formula. Jadi untuk anak di ruang rawat kelas 2, informasi ini akan kita gunakan. Biayanya adalah sama dengan offset buka kurung, tuliskan referensi, kita masukkan referensi dengan cara klik and drag atau
blok seperti ini, tuliskan titik koma, kemudian masukkan berapa jumlah baris. Oke, jumlah barisnya adalah ruang anak, kelas 2 adalah baris ke 0, 1, 2, 3. Jadi baris ke 0 ya, 0, 1, 2, 3. Jadi kita masukkan di sini baris ke-3. Titik koma. Kemudian tentukan kolom. Kolom ke anak. Anak ini ada di kolom ke 0, 1, 2. Kolom kedua, tuliskan jumlah kolom dan jumlah baris dan jumlah kolom. Jumlah barisnya hanya 1, jumlah kolomnya hanya 1. Kemudian kita enter. Sehingga kita mendapati bahwa biaya rawat inap untuk kelas 2 anak adalah perpotongan antara kelas 2 dan anak sebesar 135.000. Jika misalkan kita ingin menentukan berapa besaran untuk dewasa yang di kelas 1, maka dewasa kelas 1 termasuk dalam dewasa kelas 1, kelas 1-nya adalah baris ke 0, 1, 2, dan kolomnya adalah kolom ke 0, 1, 1. Jadi kita rubah di sini datanya menjadi kolom ke baris kedua, kolom ke 1. Kita enter. Besarnya adalah untuk dewasa yang di ruang kelas 1 adalah 200.000. Demikian contoh penggunaan dari formula offset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.